Jadi, untuk teman-teman Mas RT, nah ini ada kabar terbaru pengangkatan tenaga non ASN jadi ASN P3K 2024. Ada 3 tuntutan honorer R2 dan R3, kepastian NIP, jaminan pensiun, dan solusi bagi yang TMS. Nah, jadi ada 3 tuntutan honorer R2 ya, itu kepastian NIP, jaminan pensiun, dan solusi bagi yang TMS. Jadi itu ya kabar baiknya teman-teman. Nah, ndak usah lama-lama, langsung saja ini kabarnya atau beritanya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada teman-teman yang sudah bergabung bersama Mas RT. Jadi yang baru bergabung jangan lupa di like, komen, subscribe, dan lonceng notifikasinya dibunyikan biar teman-teman tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari Mas RT. Jadi buat teman-teman Mas RT, ini ada kabar baik atau kabar berita terbaru buat teman-teman Mas RT. Jadi kabar terbaru pengangkatan tenaga non ASN jadi ASN P3K 2023, ada 3 tuntutan honorer R2 dan R3, kepastian NIP, jaminan pensiun, dan solusi bagi yang MTS. Jadi bagi tenaga honorer R2 dan R3 yang belum mendapatkan formasi, perjuangan masih terus berlanjut. Berbagai pihak termasuk DPR dan DPD terus mengawal usulan pengangkatan mereka agar mendapatkan kepastian hukum dan kesejahteraan yang layak. Nah, sebagai contoh ya, di Jawa Timur honorer R2 dan R3 sudah mendapatkan persetujuan dari BKD Jawa Timur untuk mendapatkan gaji yang setara dengan P3K penuh waktu. Jadi itu contoh ya di area Jawa Timur ya. Mungkin di daerah-daerah lain ada beberapa daerah atau provinsi juga sama ya dari Jawa Timur. Jadi sama-sama Jawa Timur. Contohnya seperti itu ya. Jadi teman-teman jangan seolah-olah berpikir R2 dan R3 itu diabaikan, tidak diabaikan, tapi masih tetap diusahakan ya. Jadi untuk teman-teman tetaplah berdoa biar yang merasa menjadi honorer R2 dan R3 itu ada pintu kebaikan atau pintu kebahagiaan seperti itu ya. Jadi ini menjadi langkah positif yang diharapkan dapat diikuti oleh daerah lain di Indonesia. Nah, jadi ada beberapa daerah yang sudah hampir sama seperti di daerah Jawa Timur contohnya ya. Jadi Asosiasi Tenaga Honorer R2 dan R3 terus berusaha mengawal tuntutan mereka kepada pemerintah. Tapi tidak itu saja ya, mereka berharap sebelum seleksi tahap kedua selesai, sudah ada keputusan yang menguntungkan bagi tenaga honorer R2 dan R3. Jika belum, mereka berharap ada optimalisasi tambahan formasi agar tenaga honorer R2 dan R3
tetap memiliki kesempatan untuk mengangkat menjadi ASN P3K. Namun pengangkatan tenaga honorer R2 dan R3 menjadi ASN P3K masih menjadi perhatian utama pemerintah. Terus mereka juga menuntut atau punya 3 tuntutan utama, yaitu percepatan pengisian DRH, solusi bagi honorer TMS, dan jaminan pensiun bagi P3K. Telah diajukan ke Kemenpan RB dan mendapatkan respon positif. Tapi di sisi lain itu sebanyak 46.246 honorer telah menyelesaikan tanda tangan pertek dan akan segera mendapatkan NIP P3K 2024. Proses pengangkatan ini menunjukkan progres yang baik bagi tenaga honorer di Indonesia. Terus bagi honorer R2 dan R3 yang belum mendapatkan kepastian, berjuang masih terus berlanjut. Jadi buat teman-teman honorer R2 dan R3 yang belum mendapatkan kepastian, perjuangan masih terus berlanjut ya buat teman-teman semuanya ya. Jadi tadi itu kan ada 3 tuntutan utama ya bagi honorer R2 dan R3, yaitu tuntutan yang pertama percepatan pengisian DRH, terus solusi bagi honorer TMS, dan yang terakhir itu jaminan pensiun bagi P3K. Itu tuntutannya mereka-mereka ya, sahabat-sahabat atau teman-teman Mas RT. Pemerintah diharapkan dapat memberikan solusi dan kepastian bagi mereka agar tenaga honorer yang telah lama mengabdi bisa mendapatkan hak yang layak sebagai ASN P3K. Semoga progres pengangkatan tenaga honorer R2 dan R3 menjadi ASN P3K bisa terrealisasi ya secepatnya dan memberikan kepastian bagi masa depan mereka. Jadi itu ya teman-teman semuanya, informasi yang disampaikan oleh Mas RT. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat atau bisa menambah wawasan teman-teman semuanya ya. Jadi kabar terbaik tadi ya, kabar terbarunya itu pengangkatan tenaga non ASN jadi ASN P3K 2024, dan ada 3 tuntutan honorer R2 dan R3, kepastian NIP, jaminan pensiun, dan solusi bagi yang TMS. Itu ya teman-teman Mas RT semuanya. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat buat teman-teman semuanya, dan Mas RT undur diri dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.